Kami tahu bahwa kami tidak mungkin hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena Tuhan berserta dengan kami. Sebab dengan Yesus kami tak mungkin jatuh dan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang mengangkat kami, yang memberikan kami kekuatan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Nah, kesempatan pada sore hari ini kami terus boleh belajar firman Tuhan, isi hati Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan yang indah yang Tuhan selalu tuliskan bagi setiap umatnya. Dari zaman ke zaman kami hidup olehnya. Tuhan berkati ketika firman Tuhan dipaparkan, hamba muka urapi dan jemaat Tuhan urapi. Biar kami semua sehati sepikir dan penuh kerendahan hati menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Ya, saudara, saya tidak menemukan pointernya. Di mana? Tidak ada. Nanti dicek di sana saja ya, tidak terlalu banyak memakai juga sekalian aja. Ya boleh ditunjukkan sekarang. Baik saudara, hari ini kita masih bicara tentang berjalan bersama Tuhan bagian yang ketiga. Ya, berjalan bersama Tuhan bagian yang ketiga. Karena itu kita baca dulu teksnya dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Next. Ya ini, kita baca bersama-sama. Tidak usah lagi buka HP-nya, tapi kita bisa baca di depan. Ya demikian firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Di awal sekali kalimatnya menarik. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ya, tunjukkanlah ya kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saudara, saya mau kasih tahu, penulis kitab Mazmur pasal 25 ini itu adalah Raja Daud. Waktu dia menuliskan ini, dia sudah melewati banyak pengalaman, saudara. Pengalaman yang membuat dia seolah-olah berdiri di persimpangan jalan. Dia berdiri di persimpangan jalan, dia merenungkan perjalanan hidupnya yang gak mudah. Dia ingat musuh-musuhnya yang mengejar-ngejar dia. Ada Saul, ada anaknya sendiri si Absalom. Lalu dia juga berpikir, saudara, bagaimana dia bergumul dengan dosa masa lalu dia. Lalu kemudian dia juga berpikir sedang dimusuhin oleh semua orang. Bahkan dia bingung mau ambil keputusan apa. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia juga melihat ke arah masa depan. Dia menemukan solusi. Dan akhirnya dia benar-benar seperti berdiri di persimpangan jalan. Nah, waktu dia dalam kondisi kejepit kayak begini, siapapun juga, baik Bapak Ibu atau saya, kalau kita ada di persimpangan jalan, di dalam situasi yang terjepit seperti Daud, pasti kita akan lakukan dua hal. Pertama, kita akan teriak minta tolong. Betul tidak? Yang kedua, kita akan tanya orang, tunjukkan jalan bagiku. Aku nggak tahu, ini kanan atau kiri saya nggak tahu. Dari dulu, sebelum ada Google Map, saya kalau besok daerah Kemanggisan zaman dulu, minimal 4-5 kali nanya orang. Itu sebelum ada Google Map, saudara. Bingung kita, ini kanan atau kiri. Sekali ke kanan, aduh jauh sekali perginya, saudara. Nah, siapapun saudara dalam kondisi terjepit seperti Daud, pasti akan tanya. Dia teriak minta tolong atau dia akan minta orang tunjukkan jalan. Nah, Daud saudara, dia minta pertolongan Tuhan. Dan dia minta Tuhan tunjukkan jalan bagi dia. Dia bilang, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Saudara, kita juga sering menghadapi seolah-olah di persimpangan jalan seperti Daud.
Ya, problem kita nggak selesai-selesai. Masalah kita terus silih berganti datang. Persoalan kita nggak beres-beres. Kita nggak melihat solusi. Ya kan, kita mau buat keputusan, kita nggak ngerti mau buat keputusan apa. Kita bingung, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita terjepit dari depan ke belakang, kiri dan kanan. Kita di persimpangan jalan. Dan dalam kondisi seperti ini, kita harus buat apa? Kita mestinya seperti Daud, tanya Tuhan, teriak minta tolong Tuhan. Saudara, tapi ada sebagian orang yang jadi panik. Mereka kalut, mereka nggak tahu. Akhirnya mereka buat keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mereka buat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan firman Tuhan, tanpa tanya Tuhan, tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Akibatnya mereka tersesat, mereka terjerumus, terjebak, terjatuh. Kemudian akhirnya mereka nggak tahu bagaimana jalan pulang. Karena itu, karena itu ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Apa saja konsep yang salah tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan? Konsep yang salah. Kalau kita konsepnya salah, kita nggak bisa berjalan sama Tuhan. Nanti kita akan lihat apa saja konsep yang benar, ya, tentang pentingnya. Yang benar dulu ya, baru yang belakangan salah. Jadi kita lihat konsep yang benar dulu tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Dan itu nanti kita akan melihat konsep yang salah tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Nah, saudara, saya memang tidak buatnya di dalam satu persatu dan secara rinci. Ya, maksud saya, saudara boleh lihat ke sana, tapi lebih banyak mendengar saya. Semua itu 6 poin itu adalah khotbah saya, tidak lagi buka satu-satu. Ya. Nah, saudara, yang pertama adalah konsep yang benar tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, sesuatu atau segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu, sesuatu yang disarankan Tuhan, sesuatu yang dihimbau oleh Tuhan, itu nggak mungkin tidak ada alasan kepentingannya. Kalau Tuhan bilang, lakukan ini, pasti ada alasannya. Kalau Tuhan perintahkan itu sama kita, maka pasti ada alasannya. Jadi Tuhan tidak mungkin menyarankan sesuatu, memerintahkan sesuatu tanpa ada alasan dan kepentingannya. Ia memerintahkan segala sesuatu pasti beralasan, pasti ada kepentingannya. Nah, kalau Tuhan bilang berjalanlah bersamaku, ayo berjalan bersama Tuhan, maka pasti ada alasan kepentingannya. Maka masalahnya adalah kita lah yang sering gak mengerti, bahkan tidak tahu apa sih kepentingannya. Karena itu ada 6 alasan yang benar tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, karena manusia pada dasarnya diciptakan untuk berjalan bersama Tuhan. Saudara, waktu saya baca bagian ini, iya, kadang-kadang kita ini lupa, saudara. Sejak Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara tahu nggak? Waktu Tuhan ciptakan manusia pertama kali, maka Tuhan sudah menciptakan kita dalam satu konteks, dalam satu maksud, supaya manusia yang Dia ciptakan ini bisa jalan bersama Tuhan. Dari sononya sudah memang begitu, sudah. Kenapa? Di sini kita bisa lihat, di dalam Kejadian 3 ayat 8 bagian A. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk. Semua kita mengerti cerita ini kan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa itu punya relasi persekutuan dengan Tuhan luar biasa. Setiap hari mereka bertemu, berjalan-jalan di taman itu. Luar biasa. Ini kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Mereka sudah biasa jalan sama Tuhan. Karena memang dari sononya Tuhan ciptakan manusia untuk bisa bersekutu, berelasi, dan berjalan bersama Tuhan. Itu adalah sesuatu bukan barang baru. Jadi kalau Tuhan bilang, berjalanlah bersamaku, atau kita bilang, ayo berjalan bersama Tuhan, ini bukan barang baru. Ini bukan ciptaannya pendeta, ini bukan ciptaannya teologi Kristen, bukan. Tapi ini adalah natur kita, saudara. Ini adalah
DNA-nya kita. Bahwa memang sejak dulu kamu diciptakan untuk berjalan sama Tuhan. Dari sejak Tuhan ciptakan kamu. Agustinus pernah bilang begini, berjalan bersama Tuhan adalah identitas asli kita. Saya ulangi ya. Agustinus, berjalan bersama Tuhan adalah identitas asli manusia atau identitas asli kita. Di luar itu bukan Tuhan, bukan manusia. Sorry. Jadi identitas asli kita apa? Jalan sama Tuhan. Itu seperti boleh dikatakan itu DNA-nya kita, itu seperti naturnya kita. Memang diciptakan dari awal begitu. Jadi kalau ada yang tidak mau berjalan sama Tuhan, maka itu bukan identitas kita sebenarnya. Makanya ada lagi kalimat yang di ujung menarik menurut Agustinus ya. Berjalan bersama Tuhan adalah identitas asli manusia. Di luar itu bukan manusia. Benar. Kucingku nggak bisa jalan sama Tuhan. Anjingmu nggak bisa jalan sama Tuhan. Apalagi? Babimu nggak bisa jalan sama Tuhan. Tapi nggak ada yang pelihara babi di sini ya. Di kampung sih banyak. Nggak bisa. Yang bisa berjalan sama Tuhan, yang punya diciptakan untuk berjalan sama Tuhan cuma kita. Jadi di luar manusia itu bukan manusia. Jadi ini konsep yang benar yang pertama tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk berjalan bersama Tuhan. Amin saudara? Amin. Ayo kembali ke asalmu. Kembali ke DNA-mu. Kembali ke naturmu. Ke identitas aslimu bahwa engkau diciptakan untuk berjalan bersama Tuhan. Gak ada alasan bilang saya nggak bisa jalan. Enggak, kamu diciptakan untuk jalan sama Tuhan kok. Cuma memang dosa membuat kita tidak mau jalan sama Tuhan. Itu perkara lain. Yang kedua adalah alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan adalah karena dosa telah memisahkan manusia dari berjalan bersama Tuhan. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka selalu berjalan bersama Tuhan di taman itu. Begitu jatuh ke dalam dosa, saudara, dosa memisahkan mereka, menghancurkan perjalanan yang harmonis itu. Saudara, pernah lihat ada orang lagi pacaran, lagi manis-manisnya pacaran. Wah, tiap malam dijemput gitu ya. Ngajak keluar, makan. Waduh, seneng-senengnya gitu ya. Harmonis sekali. Suka jalan kemana, keliling 10 kali kota Jakarta pun gak capek ya. Gitu ya. Tapi tiba-tiba ada orang ketiga. Ada orang ketiga godain si cewek. Wah, setelah si cewek jatuh ke laki-laki yang kedua, hancurlah perjalanan mereka. Apakah mereka masih jalan bareng? Sudah nggak seperti dulu lagi. Akhirnya mereka pisah, tidak lagi bisa jalan. Kenapa? Karena ada orang ketiga. Orang ketiga itu bagaikan dosa, bagaikan setan iblis yang menghancurkan perjalanan kita yang dulu harmonis dengan Tuhan, sekarang tidak. Makanya Yesaya menuliskan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Saudara, dulu kita sejalan dengan Tuhan, dulu kita seperjalanan dengan Dia, ya dengan Tuhan. Tapi sekarang kita terhilang. Kenapa? Kita ngambil jalan kita sendiri akibat dosa kita. Kita akhirnya cari jalan sendiri. Kita tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Kita tersesat, terhilang, ya tanpa bersama dengan Tuhan. Dosa memisahkan engkau dari perjalanan itu, dan jalan kita nggak tahu lagi cara kembali gimana. Ini dosa, sehingga ini menjadi suatu alasan kuat betapa pentingnya berjalan sama Tuhan. Sebab tanpa berjalan sama Tuhan, kau makin jauh dipisahkan dari Tuhan oleh dosa. Makin jauh. Coba aja berhenti tidak mau berjalan sama Tuhan. Saudara akan rasa hidupmu makin jauh. Karena dosa giring kita satu langkah demi langkah, makin jauh, saudara. Spurgeon bilang begini, seorang teolog bernama Spurgeon. Dekat dengan Tuhan itu berarti dekat dengan pagar pelindung dari dosa. Ya. Tetapi jauh dari Tuhan berarti kembali kepada bayang-bayang dosa. Coba saudara lihat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kata Spurgeon,
Itu artinya kita dekat dengan pagar pelindung. Jadi ada pagar pelindung yang membuat kita aman, gitu kan? Tapi waktu kita jauh dari Tuhan, kita kembali ke bayang-bayang dosa. Karena itu kita mesti hati-hati di bagian kedua ini, saudara. Karena begitu kau berhenti berjalan, kau jauh dari Tuhan, dosa makin membawa kau jauh, bukan makin dekat. Dosa makin membawa kau tersesat jauh dari Tuhan. Ini alasan konsep yang benar yang kedua tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan, bahwa dosa makin memisahkan kita dari perjalanan dengan Tuhan. Jangan anggap enteng itu. Ini alasan pentingnya. Yang kedua, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Saudara, apa konsep yang benar tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga, karena hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita ini bisa hidup benar. Karena hanya dengan berjalan bersama Tuhan, maka aku baru bisa hidup benar. Wah, saya mau kasih tahu, dunia ini sudah rusak. Kita sudah sering belajar itu. Kita begitu sulit hidup di tengah dunia yang rusak. Kita makin susah hidup di tengah dunia yang makin jahat. Susah, saudara. Ada banyak orang Kristen mau hidup benar di hadapan Tuhan, tapi mereka gagal. Akhirnya ikut arus. Karena dunia ini semakin jahat. Tapi ada masalah lain. Persoalannya di mana? Kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak berjalan bersama Tuhan. Ya, yang memungkinkan mereka bisa hidup benar. Ya, saya mau kasih tahu, makin kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita makin benar. Pokoknya itu korelasinya. Kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, hidupmu makin gak benar. Tinggal itu saja. Saudara, Kejadian 6 ayat 9 mencatat begini tentang Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, keterangan tentang Nuh luar biasa. Dia bilang apa? Dia seorang yang benar, tidak bercela. Luar biasa. Padahal kita semua tahu kan, zaman Nuh hidup, itu lagi puncak-puncaknya kejahatan manusia. Zaman Nuh, saudara. Itu lagi puncak-puncaknya kejahatan manusia, sampai Tuhan itu, aduh, dia lihat manusia udah begitu jahatnya, ini yang paling tinggi puncaknya zaman Nuh. Sampai dia harus memutuskan untuk membinasakan segala yang hidup di muka bumi dengan air bah. Tapi yang menarik, saudara, ya, walaupun Nuh hidup di tengah-tengah kejahatan manusia yang memuncak paling tinggi itu, saudara, Nuh tetap hidup benar. Nuh tetap tidak bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia berjalan bersama Tuhan. Rahasianya di situ. Dia berjalan bersama Tuhan, memungkinkan Nuh bisa hidup benar. Saudara ya, sebab hanya dengan berjalan dengan Tuhan, memungkinkan kita bisa hidup benar. Ya, sama dengan kita. Nah, ini konsep yang benar bagian yang ketiga, tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Bahwa hanya dengan berjalan bersama Tuhan, engkau bisa hidup benar. Mimpi hidup benar kalau engkau tidak berjalan sama Tuhan. Selama engkau tidak berjalan sama Tuhan, gak mungkin kita hidup benar. Hidup benar hanya dimungkinkan ketika engkau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Yang keempat, saudara, yang keempat, hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita bisa memenuhi panggilan kita. Nah, apa sih panggilan kita? Saya rasa kita semua tahu panggilan kita di dalam Tuhan. Saudara, omong kosong kalau ada orang bisa memenuhi panggilannya di dalam Tuhan, kalau dia tidak berjalan sama Tuhan, itu omong kosong. Kalau ada orang bilang saya lagi hidup dalam panggilan dalam Tuhan gitu ya, tapi dia nggak berjalan sama Tuhan, itu omong kosong. Sebab hanya orang yang berjalan bersama Tuhanlah yang bisa memenuhi panggilannya, menghidupi panggilannya. Di luar Tuhan nggak bisa. Saudara, panggilan kita ada begitu banyak, ya. Engkau dipanggil untuk memuliakan Tuhan, itu panggilan kita, salah satunya. Engkau menjadi serupa dengan Kristus, ya.
Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Dia. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi Allah. Ada begitu banyak panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Paling tidak ada 8 yang saya catat. Billy Graham bilang begini, panggilan hidup orang percaya tidak akan pernah dapat dijalankan tanpa berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hanya dengan berjalan bersamanya kita dapat menggenapi panggilan itu. Ada orang mimpinya tinggi, bos saya mau jadi saksi Kristus. Tapi sampai sekarang nggak pernah jadi saksi Kristus. Saya mau jadi teladan, sampai sekarang nggak pernah bisa jadi teladan. Saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau bangun kebun kelapa sawit 15 hektar. Nanti gereja nggak usah bayar saya lagi. Gaji saya dari kebun saya, dan bahkan saya nanti yang memberkati gereja, pelayanan. Ini salah satu pernyataan pendeta hamba Tuhan kita zaman dulu. Dia sudah tidak di GP Kris, makanya saya berani ngomong. Setelah 15-17 hektar itu sudah jadi, tetap aja nuntut. Gimana? Gak bisa kita jadi berkat kalau kau gak berjalan sama Tuhan. Jadi panggilan hidup orang percaya itu tidak mungkin bisa dijalankan kalau kau tidak berada di samping Tuhan setiap hari. Ini konsep yang benar bagian yang keempat. Yang kelima. Kenapa? Ya, konsep yang benar tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Karena hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita bisa kuat dalam penderitaan. Saudara, Mazmur 23 ayat 4 tadi dibacain oleh Ibu Ika ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, kata Alkitab. Saudara, apa artinya lembah kekelaman? Saya mau jelasin dulu arti lembah kekelaman. Kalau menurut dalam bahasa aslinya, lembah kekelaman itu artinya kegelapan yang paling pekat. Atau bayang-bayang maut sering dipakai dengan ganti-ganti begitu. Juga situasi yang menakutkan, mengancam dan mematikan. Itu lembah kekelaman atau keadaan tanpa kepastian. Lalu dalam konteks para gembala domba di padang itu punya pengertian lain lagi. Dalam konteks para gembala yang menggembalakan kambing domba di padang. Saya jelaskan. Lembah kekelaman itu artinya apa? Gelap karena terhalang tebing. Jadi kalau ada tebing gelap gitu, itu disebut lembah kekelaman bagi para gembala. Dipenuhi dengan predator-predator seperti serigala, beruang, singa. Nah, itu disebut lembah kekelaman oleh mereka. Licin dan berbahaya. Misalnya ada jalan yang licin, terjal, berbahaya, bisa jatuh mati. Itu disebut lembah kekelaman. Atau sulit dilalui jika tidak ada gembala. Tidak ada yang nuntun, nggak mungkin kau bisa lewat. Itu lembah kekelaman. Nah, dalam pengertian secara teologis ini menarik. Lembah kekelaman itu adalah penderitaan fisik kita, segala penyakit yang berat yang kita alami. Itu lembah kekelaman bagi kita. Tekanan emosional atau mental, ada rasa takut, kecemasan, depresi, kehilangan arah, putus asa, krisis hidup yang menghancurkan. Misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan relasi kita. Itu adalah lembah kekelaman. Bahaya yang nyata, misalnya orang aniaya kita, perang, ancaman dari musuh, situasi yang gak terkendali. Itu lembah kekelaman bagi kita. Masa ketidakpastian total, masa depan kita begitu suram. Itu lembah kekelaman bagi kita. Nah, jadi yang namanya lembah kekelaman itu adalah sesuatu yang menakutkan, berbahaya, penuh penderitaan, mengerikan. Itu lembah kekelaman. Tetapi berbeda dengan pernyataan pemazmur ini. Pada umumnya orang takut terhadap lembah kekelaman. Tapi pemazmur bilang, aku tidak takut. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Pertanyaannya, kenapa pemazmur tidak takut lembah kekelaman? Jawabannya sederhana. Karena ia berjalan bersama Tuhan.
Karena ia berjalan bersama Tuhan, dia nggak takut. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. C.S. Lewis, seorang teolog juga terkenal, berkata begini, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Dia nggak pernah janjikan hidup tanpa, kalau kamu mau ikut saya, sejak kamu ikut saya nggak ada lagi penderitaan. Sejak kamu ikut saya, penyakitmu sembuh. Sejak kamu ikut saya, nggak ada lagi susah payah, nggak ada. Ketakutan tidak ada lagi. Penderitaan, kesulitan, tantangan tidak ada lagi. Tuhan tidak pernah jamin itu menurut C.S. Lewis. Tetapi ia menjanjikan kehadirannya dalam penderitaan. Saudara pilih yang mana? Dulu waktu saya masuk sekolah teologi, saya punya konsep yang salah sudah tentang ini. Kita kalau percaya Tuhan, mestinya kita sudah bebas dengan segala tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Itu pikiran saya. Tapi setelah masuk dalam kelas teologi, berdebat dengan dosennya. Dosen bilang, enggak. Tuhan tidak pernah menjanji begitu. Yang dia janjikan, dia menyertai kamu dalam tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan itu. Itu yang dia janjikan, seperti C.S. Lewis. Bonhoeffer bilang begini, jika kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan berjalan bersama kita, maka penderitaan tidak menghancurkan kita. Nah, ini yang menarik. Betul, kita masih tetap menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan, pencobaan, tapi itu nggak lagi bisa menghancurkan kita, melainkan itu justru dipakai untuk membentuk iman kita. Saudara bisa lihat ini konsep yang benar di dalam alasan kita mengikut Tuhan atau berjalan bersama Tuhan. Yang kelima, yang keenam, saudara, yang terakhir. Ya, apa alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan? Konsep yang benar yang keenam. Karena hanya dengan berjalan bersama Tuhan, kita bisa sampai kepada kekekalan bersama Bapa di surga. Saudara, dikatakan oleh Alkitab, Henokh berjalan bersama Allah. Ia tidak ada lagi sebab Allah telah mengangkat dia. Saudara, kita semua tahu tentang Henokh. Henokh seorang yang diangkat Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, ada banyak cerita tentang itu. Yang jelas dia mengalami satu anugerah dari Tuhan. Tuhan mengangkat dia langsung ke surga. Tapi semua teolog percaya waktu Tuhan angkat dia, Tuhan pasti ubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Gitu ya, cuma itu nggak ada catatannya dalam Alkitab, gitu ya. Nah, pernyataan ini bukan sekedar bicara tentang mujizat pribadi yang dialami oleh Henokh, enggak. Ini bicara tentang keselamatan kekal bagi kita semua. Bahwa siapapun engkau yang kalau berjalan bersama Tuhan, ya, di bumi ini, maka suatu saat engkau akan dibawa ketemu Tuhan di surga. Bahwa engkau yang berjalan bersama Tuhan di dunia ini dengan penuh kesetiaan, itu hanyalah pendahuluan. Nanti kau akan dibawa ketemu Tuhan di surga di dalam kekekalan. Luar biasa. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, berkata begini, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas-jelas Tuhan Yesus berkata begitu. Kalau kau ikut Yesus, kalau kau berjalan bersama Kristus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, yakinlah, perjalananmu di bumi bersama dia ini, itu cuma pendahuluan. Nanti pada akhirnya, ujungnya, akan bersama Tuhan di surga, di dalam kekekalan. Ini konsep yang benar. Sekarang kita lihat konsep yang salah. Next. Ini konsep yang salah ada 7. Jangan sampai selama ini kita berjalan sama Tuhan ada dalam konsep ini, saudara. Ya, konsep yang salah tentang alasan pentingnya berjalan bersama Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan, ada banyak orang mau berjalan sama Tuhan, tapi kalau konsepnya keliru, maka kita tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan. Karena itu kita perlu kembali kepada firman Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan, pimpinan dan kehendak Tuhan, maksud Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak menjadi bodoh. Supaya akhirnya kita bisa jalan sama Tuhan. Nah, ada 7 ya, kalau nggak salah ya 7 ya. 7 konsep yang salah, konsep yang keliru tentang pentingnya berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan berarti hidup saya bebas dari masalah. Saudara, ini sesuatu yang konyol sekali. Ya, konyol sekali.
Banyak orang berpikir, sebagian orang Kristen berpikir begitu. Oke, saya siap jalan sama Tuhan. Tapi syaratnya, sejak saya jalan sama Tuhan, maka tidak boleh ada lagi masalah. Saya harus bebas dari masalah. Itu konyol sekali, saudara. Coba kita lihat Henok. Henok bergaul sama Tuhan. Kurang apa? Henok hidup benar. Juga Nuh hidup benar. Mereka berjalan, bergaul sama Tuhan setiap hari. Tetap aja mereka ada masalah. Diejek, ya, ditentang, ya, dilecehkan. Yesus sendiri, kurang apa anak Allah ini? Dia berjalan bersama Bapa setiap hari dengan penuh kesetiaan. Tapi tetap aja dia harus mati di kayu salib. Jadi yang benar adalah berjalan bersama Tuhan tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Tidak. Tidak menjamin dari tantangan, kesulitan, penderitaan yang tadi saya sebutkan di depan. Tapi yang dijamin Tuhan adalah Ia akan menyertai kita. Yang dijanjikan adalah bukan jalan yang mudah tanpa masalah, tetapi jalan yang ditemani Tuhan, jalan yang disertai Tuhan. Itulah jalan kita. Sekali lagi, C.S. Lewis bilang begini, kekristenan tidak mengajarkan Tuhan menghilangkan penderitaan, tetapi bahwa Tuhan menyertai di tengah penderitaan. Tim Keller, dia ngomong begini, penderitaan adalah bagian dari pemuridan. Berjalan bersama Tuhan semakin mungkin membawa Anda ke jalan yang sulit, bukan jalan yang nyaman. Jadi ini jelas ya. Jangan pernah berpikir, oh saya ikut Tuhan pasti bebas dari semua masalah. Itu keliru. Jadi saya nggak pernah khotbah begitu. Jadi kalau pulang dari tempat ini lalu Bapak Ibu punya konsep begitu, mohon maaf. Itu sebagian besar konsep beberapa gereja di luar sana mengajarkan begitu. Nanti saya sampai ke situ. Konsep yang salah yang kedua adalah berjalan bersama Tuhan berarti hidup selalu damai dan bahagia. Enak dong kalau kita lagi jalan sama Tuhan gitu, yang kita bayangkannya begitu kan. Wah, Tuhan di depan, wah nggak ada masalah, iblis saja nggak bisa ganggu saya, ya kan? Ada istilah bahasa orang Jawa, di sini ada orang Jawa yang iblis ora dulit, itu artinya apa? Si Desi tahu nggak? Nyolek ya. Setan ora dulit ya, setan ora dulit, setan ora doyan, iblis ora dulit, ya. Iblis itu nyolek aja yang nggak bisa gitu ya. Setan apalagi lihat kita, aduh nggak doyan. Dia lihat orang Kristen tuh, aduh darahnya pahit gitu ya, nggak seneng dia gitu ya. Siapa bilang? Alkitab nggak pernah ngajar begitu, saudara. Itu lagu yang perlu direvisi. Saya senang lagu-lagu Jawa waktu saya di Jawa dulu ya. Dan Tuhan bilang, wah kalau setan lihat orang Kristen, wah demen banget dia untuk ganggu kita. Iya kan? Ya. Nah, aneh lagi kalau orang berpikir, kalau saya berjalan sama Tuhan, maka ya tidak ada rasa takut lagi, nggak ada lagi rasa khawatir, nggak ada sedih, nggak ada putus asa, nggak ada depresi, nggak ada kekhawatiran, nggak ada lagi. Wah, ini satu pandangan yang emosional, sudah. Ya. Sebab yang benar adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan, ya, maka itu tidak meniadakan rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Itu tetap manusiawi ada pada kita. Tapi yang terjadi adalah emosi manusia memang tetap ada, hanya saja iman kita lah yang bertumbuh melampaui dan lebih besar dari perasaan itu. Dulu sebelum kita nggak percaya Tuhan, waktu rasa takut itu menimpa kita, aduh kita bisa kayak mau bunuh diri, sudah. Depresi kita bisa mau bunuh diri, putus asa kita mau loncat dari lantai 17. Tapi waktu kita mengenal Tuhan, rasa takut, rasa khawatir masih ada, masih bisa, putus asa bisa ada, tapi imanku bertumbuh lebih tinggi dari semua itu, sehingga aku tidak mudah untuk menyerah. Itu bedanya. Jadi tidak selalu bilang, oh selalu senang, bahagia, perasaan dan sebagainya. Enggak begitu. Berjalan bersama Tuhan, perasaan manusia yang negatif itu masih tetap ada, tapi imanmu sudah lebih tinggi dari itu. Ya, karena itu
Kemarin saya dengar cerita dari siapa, Ibu Sansan ya. Ada satu murid SD loncat dari sekolah ya. Ya loncat dari sekolah, nggak tahu cerita persisnya kayak apa. Tapi ada cerita di balik itu, gitu ya. Kenapa bisa loncat? Anak seusia begitu, kok bisa nekat loncat? Bahkan teman saya pernah cerita, mohon maaf, di sekolah internasional hebat sekali di Kemayoran situ. Itu anak-anak yang kuliah di situ, sekolah masih SMP, SMA di situ tuh, itu anak orang kaya raya luar biasa. Kebanyakan orang India. Tapi saya pernah mendengar teman saya cerita, karena anaknya sekolah di situ. Kebanyakan anak-anak yang tidak kekurangan ekonomi sedikit pun, justru ngomongnya mau bunuh diri. Dikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit mau bunuh diri. Coba. Kenapa? Ini fenomena apa, saudara? Karena mereka berpikir, ya, hidup ini mestinya senang aja. Hidup ini mesti sukacita aja, damai aja, gembira aja. Begitu ada perasaan takut, khawatir, dia nggak tahan, hanya mau mati gitu ya. Tuhan tidak meniadakan itu sama kita. Kau berjalan bersama Tuhan, kau bisa tetap putus asa, bisa. Depresi bisa nggak? Bisa. Kau bisa rasa down secara mental, bisa. Rasa takut, khawatir, itu bisa. Tapi imanmu sudah melampaui itu semua, sehingga kau tidak mudah menyerah. Itu bedanya. Jadi jangan tinggal dalam konsep yang salah. Yang ketiga, konsep yang salah adalah berjalan bersama Tuhan berarti Tuhan mengikuti kemauan saya, agenda saya. Saudara, ini juga menarik nih. Banyak orang suka memutar balik konsep ini ya. Mereka minta Tuhan yang sesuaiin kehendak dia dan apa agenda dia gitu ya. Kayak Raja Saul kan. Raja Saul pernah dia tunggu-tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban, untuk minta petunjuk dari Tuhan, karena di depan mata musuh sudah mau kepung. Karena Samuel nggak datang-datang, bukan dia nggak datang, dia akan datang cuma agak telat. Seperti ini juga ujian bagi Saul. Saul akhirnya ambil alih, dia persembahkan korban kepada Tuhan yang harusnya dia tidak boleh lakukan karena dia raja. Harusnya imam yang lakukan, hakim. Akhirnya akibatnya Tuhan marah sama dia. Banyak orang mau paksa kehendak Tuhan. Tuhan, saya klaim janjimu. Kalau enggak, saya akan kecewa sama Tuhan. Wah, ngancem-ngancem Tuhan lagi. Ada orang kayak gitu ya. Ngancem-ngancem Tuhan. Awe Toser, dia bilang begini. Kita tidak memanggil Tuhan ke dalam rencana kita. Kita tidak memanggil Tuhan dalam rencana kita. Kita dipanggil masuk ke dalam agenda dan rencana Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau saudara berpikir berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan harus mau ikut saya. Enggak. Waktu kau bicara mau berjalan sama Tuhan, kamu yang masuk agenda dia. Bukan dia yang masuk agenda kamu. Ya. Saudara, kadang-kadang doa kita ini suka keliru. Coba aja dengar orang berdoa. Banyak orang doa seperti nyuruh Tuhan kan. Seperti memerintahkan Tuhan kan. Lalu seperti menjadikan Tuhan kayak pembantu kita gitu kan. Itu doa yang tidak sesuai dengan ini, prinsip ini. Ya, makanya kalau kita dengar sebagian doa, tolong saya, berikan saya berkat ini, berikan kemudahan di bisnis saya, rumah tangga saya, anak saya, Tuhan dengar. Waduh, saya ini pesuruh kamu tuh ya, gitu ya. Tapi coba dengar, ada doa orang suka begini, mungkin sudah pernah dengar ya. Tuhan, kami ada manusia yang terbatas dalam. Silakan genapkan panggilanmu kepada kami. Pakai kami sebebas-bebasnya yang engkau mau. Ya, terus pakai hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Jadi arahnya kemana? Dari sana ke sini, bukan dari sini ke sana. Gitu. Itu beda, saudara. Itu beda. Doa yang begitu dengan masih terjadi di doa jemaat juga bisa begitu. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi kita tidak sedang dalam konsep menjadikan Tuhan itu pesuruh kita, pembantu kita. Saudara. Tidak, saudara. Yang keempat, konsep yang salah. Berjalan bersama Tuhan hanya sekedar kegiatan aktivitas rohani kok. Saudara, banyak orang mengira berjalan sama Tuhan itu hanya sebatas itu. Misalnya gini,
Oh, berjalan bersama Tuhan, langsung yang dia muncul di kepalanya, ya rajin ke gereja, rajin doa, rajin pelayanan, rajin beri persembahan, rajin ikut Bible study, rajin baca Alkitab, gitu ya, rajin dan sebagainya. Oh, jadi berjalan bersama Tuhan menurut kamu sebatas aktivitas kerohanian? Oh iya, saya pikirin itu. Saudara, enggak. Kebenarannya adalah berjalan bersama Tuhan bukan sekedar aktivitas rohani kita, aktivitas keagamaan kita, bukan, tapi lebih dalam daripada itu. Yesaya pernah bilang, pada zaman Yesaya pernah terjadi kayak begini, saudara. Bangsa Israel pada zaman Yesaya, mereka pernah rajin-rajinnya ke bait Allah, pernah. Mereka juga rajin menyembah Tuhan, rajin mempersembahkan korban, semua jenis-jenis korban mereka taati, mereka lakukan semua. Ini zaman Yesaya. Tapi Tuhan menegur Israel lewat Yesaya. Yesaya bilang begini dalam pasal 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Berarti yang Tuhan nilai apa? Hatinya, bukan aktivitas keagamaannya. Saudara, kalau saudara berpikir, oke, saya berjalan bersama Tuhan, identik dengan aktivitas keagamaanmu, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin beri persembahan, rajin doa, rajin baca Alkitab, dan sebagainya, maka kita bisa terjebak kayak bangsa Israel zaman Yesaya. Mereka pernah rajin ke bait Allah, rajin mempersembahkan semua jenis persembahan. Tapi Tuhan bilang, memang mereka memuji aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya tidak. Hatinya jauh daripada aku. Ini kata Alkitab. Jadi berjalan bersama Tuhan itu adalah lebih jauh dari, lebih dalam daripada seputar aktivitas keagamaan kita. Itu melibatkan hati kita yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mendekat pada Tuhan. Jadi jangan keliru ya. Berjalan bersama Tuhan bukan aktivitas agama doang. Yang kelima, konsep yang salah yang kelima adalah berjalan bersama Tuhan bisa tanpa pertobatan. Saudara, ini celaka. Ini celaka. Kalau saudara berpikir, saya mau jalan sama Tuhan, tapi saya tetap hidup dalam dosa, gak apa-apa ya. Saya mau berjalan sama Tuhan, tapi saya tetap hidup dalam hidup lama saya. Nggak usah pada pertobatan deh Tuhan. Cuma saya rela berjalan sama Tuhan. Itu konyol, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan begini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, tidak ada melakukan kebenaran. Omong kosong, itu istilah lainnya. Kita bilang, oh saya lagi persekutuan dengan Tuhan loh. Saya lagi ada persekutuan dengan Tuhan, lagi jalan bersama Tuhan nih. Tapi engkau hidup dalam kegelapan. Maka engkau tidak ada kebenaran, katanya. Engkau berdusta, kata Alkitab. Jelas kan? Jadi kalau kita berkata seperti itu, kita omong kosong. Berjalan bersama Tuhan tanpa pertobatan itu omong kosong. Berjalan bersama Tuhan harus dimulai dengan dengan pertobatan. Kalau berjalan bersama Tuhan, masih hidup dalam dosa, masih hidup di dalam yang namanya kehidupan yang lama, dan masih tidak ada pertobatan, itu cuma slogan rohani. Slogan rohani. Yang keenam, konsep yang salah. Berjalan bersama Tuhan bisa tanpa salib. Saudara, mungkin kita aneh ya dengar kalimat ini gitu ya. Tapi sebetulnya ada sebagian orang, mereka pikir ikut Tuhan itu nggak perlu pikul salib. Mereka pikir ikut Tuhan itu nggak perlu salib. Nah ini yang saya mau sampaikan tadi. Karena bagi mereka, oh sekali berjalan bersama Tuhan, ikut Yesus itu, hidup pasti selalu sukses, hidup semua lancar, semua sehat. Engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Pernah dengar ini kan? Ini ajaran beberapa gereja di luar sana, saudara. Jadi ikut Yesus itu semua lancar, sukses, ya apa? Jadi kepala bukan jadi ekor, terus naik bukan jadi turun. Pokoknya segala penyakit, mujizat semua beresin semua. Gak ada urusan. Segala penderitaan jauh daripada orang. Sampai ada pendeta besar
Sebelum COVID bilang, kalau kau takut Tuhan, COVID takut sama orang yang takut Tuhan. Siapa bilang? Banyak orang yang takut Tuhan mati karena COVID juga. Sayang dia sudah meninggal karena COVID juga. Ini pendeta besar, saudara. Jadi akibatnya apa? Mereka pikir ikut Tuhan itu tanpa salib. Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Kalau kita bilang saya ikut Yesus, saya jalan sama Yesus tanpa salib, kau saudara melawan Tuhan ya. Tuhan Yesus bilang beda loh. Alkitab nggak ngomong gitu loh. Yesus bilang kalau kau mau ikut saya, kau harus menyangkal dirimu dulu. Yang kedua, pikul salib setiap hari. Yang terakhir, konsep yang salah tentang berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan bisa tanpa komunitas atau tidak. Ada orang berpikir, oh berjalan bersama Tuhan bisa aku sendiri kok, tanpa orang lain, tanpa komunitas, gitu ya, tanpa orang gereja, tanpa orang Kristen yang lain, tanpa saudara-saudara seiman, saya tidak butuh mereka, saya bisa jalan sendiri tanpa tubuh Kristus. Apakah bisa begitu? Tidak. Alkitab menunjukkan bahwa berjalan bersama Tuhan berarti juga berjalan bersama anggota tubuh Kristus yang lain. Itulah alasan mengapa kita ada di gereja ini. Mengapa engkau ada di komunitas ini? Mengapa engkau ada di tempat ini untuk berrelasi, bersekutu tidak hanya dengan Tuhan, tapi kita adalah seperti keluarga. Kenapa engkau ada di sini? Itu karena kita harus bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ayat ini bukan cuma ngomong engkau harus rajin ibadah, enggak. Ini kau harus juga bicara tentang komitmenmu untuk ada di dalam komunitas itu, dalam keluarga Kristen itu, di dalam persekutuan iman Kristen itu. Dia ingin kita ada di situ, komit di situ, tetap menjadi bagian di situ. Kan kita tidak mungkin berjalan sendirian bersama dengan Tuhan tanpa kita ada komunitas. Saudara, bagaimana mungkin saya terima kepalanya? Kepala gereja siapa? Kepala gereja adalah Kristus. Bagaimana saya bilang saya terima Kristus sebagai kepala gereja, tapi tubuhnya saya nggak terima, yaitu gerejanya? Nggak mungkin. Yesus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya di dunia ini. Kalau kau terima kepala, pasti kau terima tubuhnya. Maka nggak mungkin jalan sama Yesus yang adalah kepala, tapi kau bilang saya nggak mau butuh tubuh Kristus. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Mari kita berdoa. Tuhan, panjang lebar kami merenungkan poin demi poin ini. Kami ingin Roh Kudus terus bekerja, menancapkan satu persatu ke dalam hati kami, sehingga kami benar-benar tahu bagaimana kami harus berjalan bersama Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Jauhkan kami dari konsep-konsep yang salah dan keliru. Tapi bawa kami ke jalan yang benar. Sama seperti Daud, tunjukkanlah jalanmu bagiku. Seringkali kami ada di persimpangan jalan, kami nggak tahu. Tapi Tuhan yang berjalan di depan akan membawa kami ke jalan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini meresap dalam hati kami masing-masing. Pulang dari tempat ini, kami akan mengevaluasi kembali hidup kami. Bagaimana kami berjalan bersama Tuhan. Berkati semua anak-anakmu, jemaatmu yang sudah mendengar. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.